Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Niaga Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kebiasaan dari seorang samurai Jepang untuk mengakhiri hidupnya, yaitu dengan cara harakiri. Sebelum saya lanjut ceritanya, saya harapkan teman-teman agar supaya mensubscribe channel ini agar supaya bisa lebih berkembang dan men-share-nya apabila dianggap bermanfaat. Oke, kita lanjut aja untuk ceritanya. Nah, harakiri ya. Harakiri ini berasal dari dua kata, yaitu hara yang artinya perut dan kiri artinya atau yang berasal dari kata kiru yang artinya memotong. Berarti harakiri sendiri artinya adalah sebuah atau cara seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan cara memotong perut, ya, dengan menggunakan sebilah pisau atau menggunakan sebilah samurai atau pedang gitu. Nah, itu harakiri. Kemudian kata lain dari harakiri, ya, itu disebut juga dengan seppuku, ya. Sama artinya, yaitu cara untuk mengakhiri hidup seseorang dengan cara memotong perut dengan menggunakan sebilah pisau atau menggunakan sebilah pedang, ya. Kemudian sejarah harakiri ini, kapan terjadinya pertama kali di Jepang kegiatan harakiri ini, yaitu harakiri sendiri ini pertama kali terjadi pada tahun 988, ya, pada masa Heian. Jadi pada masa itu ada seseorang pencuri yang terkenal yang bernama Yasuki Fujiwara. Kemudian si pencuri ini melarikan diri karena dikejar gitu. Nah, kemudian daripada Yasuke Fujiwara ini tertangkap, ya, kemudian Yasuke Fujiwara ini melakukan sebuah tindakan harakiri dengan cara menusuk perutnya sendiri menggunakan sebuah pisau, ya. Kemudian masih pada masa yang sama, yaitu pada masa Heian, ada seseorang yang bernama Minamoto Yoshitsune, di mana Minamoto Yoshitsune ini dikejar oleh kakaknya yang bernama Minamoto Yoritomo, ya. Kemudian Minamoto Yoshitsune ini melarikan diri ke daerah Oso. Nah, di dalam pelariannya, daripada dia tertangkap oleh kakaknya, kemudian dia bertanya kepada seseorang bagaimana caranya seorang samurai, ya, untuk mengakhiri hidupnya gitu. Kemudian dikasih tahu oleh seseorang bahwa eh, cara seorang samurai untuk mengakhiri hidupnya yaitu dengan cara harakiri. Kemudian Minamoto Yoshitsune ini juga melakukan harakiri dengan cara apa? Dengan cara menusuk perutnya dengan menggunakan sebilah pisau, ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih harakiri atau seppuku ini selalu menusukkan gitu, menusukkan perutnya atau menusuk perutnya dengan menggunakan pisau atau sebuah pedang gitu. Nah, bagi orang Asia kuno dulu, terutama bagi orang-orang Jepang, percaya gitu ya bahwa jiwa dan pikiran seseorang itu terletak di dalam perut. Jadi eh, orang Asia kuno itu percaya bahwa jiwa dan pikiran seseorang itu terdapat dalam perut, bukan terdapat di dalam kepala. Makanya eh, harakiri melakukan tindakannya itu dengan cara melukai perutnya gitu, teman-teman, ya. Kemudian harakiri ini caranya,
ya, yaitu menggunakan sebuah pisau atau pedang dengan cara menusuk perut di bagian sebelah kiri, kemudian menarik dengan sangat kencang gitu, ditarik ke arah sebelah kanan, kemudian bisa juga apa namanya dari atas gitu ya. Jadi pisau ditusuk, kemudian ditarik dengan sekuat-kuatnya, ditarik ke arah bawah. Makanya biasanya eh, harakiri itu menyebabkan isi perut itu terburai keluar gitu teman-teman. Dengan berkembangnya zaman, eh, harakiri ini biasanya dibantu oleh seseorang dengan cara memenggal kepalanya menggunakan sebuah samurai dengan tujuan agar supaya mempercepat kematian atau mengurangi rasa sakit atau penderitaan. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya kegiatan ini disebut dengan istilah kaisaku, yaitu dengan cara memenggal kepala seseorang menggunakan sebuah samurai. Nah, apa sih tujuan dari samurai ini melakukan harakiri gitu teman-teman? Jadi tujuan bagi seorang samurai melakukan harakiri ini biasanya dilakukan ketika mereka mengalami sebuah kalah dalam peperangan atau gagal dalam melaksanakan tugas. Jadi bagi seorang samurai itu mengakhiri hidupnya dengan cara harakiri ini lebih terhormat daripada harus mati di tangan musuhnya. Karena apa? Karena harakiri ini kan sangat membutuhkan keberanian yang sangat besar gitu teman-teman untuk mengakhiri hidupnya. Sehingga bagi seorang samurai melakukan harakiri ini lebih terhormat gitu daripada harus mati di tangan musuhnya gitu. Nah, kegiatan harakiri ini terus berkembang sampai akhirnya ke apa namanya eh, tentara-tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua. Ini banyak sekali pada Perang Dunia Kedua juga tentara-tentara Jepang ini melakukan harakiri. Jadi ada sebuah kisah dari angkatan laut Jepang gitu. Jadi dulu ketika Perang Dunia Kedua, Jepang eh, memiliki sebuah angkatan laut yang sangat kuat, bisa dikatakan sangat kuat di dunia gitu, di mana mereka memiliki kapal induk satu yang terkenal, yaitu dengan sebutan kapal induk tersebut ya disebut dengan Yamato gitu. Jadi Yamato ini eh, bisa dikatakan sangat kuat teman-teman. Ketika di dalam medan perang mereka jarang sekali mengalami sebuah kekalahan dari lawannya. Nah, di akhir Perang Dunia Kedua, jadi kan apa namanya Amerika mengirimkan tentaranya untuk menyerang kapal laut Jepang ini yang disebut Yamato ini dengan cara mengirimkan pasukan udaranya teman-teman. Jadi digempur habis-habisan dari arah sana sini sehingga menyebabkan kapal perang Yamato ini mengalami sebuah kekalahan gitu teman-teman. Nah, untuk jenderal apa namanya jenderal dari Yamato ini, daripada dia harus mati konyol, artinya karena kalah perang gitu. Nah, dia sebelum kapal perang ini karam, dia mengambil samurainya kemudian menusukkan samurai tersebut ke dalam perutnya atau melakukan sebuah tindakan harakiri. Nah, itu sejarah singkat dari harakiri. Nah, jadi kan tujuan dari harakiri ini seperti yang saya jelaskan barusan, tujuannya kan untuk apa namanya melindungi harga diri seorang samurai daripada harus mati konyol di tangan musuh, kan lebih baik mengakhiri hidupnya dengan cara menusukkan sebilah pisau ke dalam perutnya. Kan itu seperti itu tujuan dari harakiri ya teman-teman, intinya untuk menjaga kehormatan diri. Nah, kemudian nilai-nilai dari tindakan harakiri yang terkenal di Jepang ini masih
nilai-nilainya membekas pada seorang pejabat di Jepang pada masa sekarang, teman-teman. Jadi bagi seorang pejabat Jepang, ketika mereka merasa dirinya gagal dalam melaksanakan tugas, atau bisa dikatakan si pejabat ini melakukan sebuah tindakan yang bisa merugikan rakyatnya, ini mereka lebih memilih mengundurkan diri, teman-teman. Nilai positifnya dari seorang samurai itu seperti itu. Jadi bagi pejabat-pejabat Jepang pada masa sekarang itu seperti itu, teman-teman. Jadi daripada mereka harus merugikan rakyatnya, mereka memilih untuk mengundurkan diri. Jadi sangat berbeda sekali dengan pejabat-pejabat di negara kita, di mana walaupun mereka sudah banyak merugikan rakyat, tapi justru mereka bagaimanapun caranya agar supaya mempertahankan jabatannya. Itu bedanya dengan pejabat di kita. Di Jepang beda, teman-teman. Jadi kalau mereka merasa gagal melaksanakan tugas atau dirasa merugikan rakyat, ya mereka secara gentleman lebih memilih untuk mengundurkan diri. Ya, itu seperti itu, teman-teman. Jadi istilahnya dari cerita saya ini, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah atau pelajaran, daripada merugikan seseorang, kita lebih baik mengundurkan diri secara baik-baik, dan itu lebih terhormat, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cerita singkat tentang harakiri ini dari saya sekian. Nanti saya akan lanjutkan dari cerita-cerita yang lain yang lebih menarik. Semoga cerita kali ini bisa bermanfaat. Oke semuanya, terima kasih.